Jadi ibu-ibu saya hadir kantoh nek ketak keleroh metoro anaan panjenengan sedaja beda pondok lubul kanto nekah keneng nah para kiai kina pengki keneng nah para bu nyai kina pengki asatidahnya guru-gurunya tidak perlu diragukan lagi kompetensinya kina pengki alhamdulillah. Jadi kudu asyukur. Saya nomor 2 solawat beserta salam jangan pernah lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama orang bine bu. Halo. Neka ki kompak nemetan maala kata ya bos akila elop kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah aing ampun dateng. Anggur mak cecer. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah ini adalah pahlawan sejati yang benar-benar memperjuangkan hak kaulah sareng panjenengan sebagai perempuan. Ibu kita Kartini bagaimana Nyai? Iya betul. Di Indonesia ibu kita Kartini memang pahlawan perempuan, tapi jauh sebelum ibu kita Kartini saya rasa memperjuangkan kaula sareng panjenengan yo Rasulullah lambe zaman jahiliyah almar'atu tuhadu wa turasu. Orang binek nekah bisa dijadikan hadiah dan juga bisa diwariskan. Jadi mon empian misalkan lakena mate. Pas kancan lakena nekah ngotang lagi pese empian nekah bisa eksauro otang nyaman apa tak nyaman tak nyamannya engki mon cocok mon gedeng mon coba ya gula tanda lah mon jahiliyah nekah mau tidak mau perempuan harus mau watu rosu dan bisa diwariskan bu engkok mon mateh tang bine kala kakeh siap masih iya canak-canak makin tetireng bine nek kesalbut lambe bahkan dianggap sebagai aib mon beda orang endi anak bine nek ketodus tuli bendem tuli eko pur. Setelah Rasulullah diutus sebagai nabi maka tradisi-tradisi jahiliyah nek alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben maca solawat nekah eka tekaha alamana wa mun solawat nekah empian toro benya anaan bebenya maca solawat insyaallah terka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tojuk ibu lesoh mun mancing melolo alhamdulillah pasti pasangin dateng gula berkelak bon kepekeran deh momen tadi ki pasakan ngokos saya minta tak nyaman dia mangkana yang ifamu kasyafah bisa membaca kerteka ate gula pagi bagi kipas alhamdulillah. Ayuhal hadirun rahimakumullah mangken neka keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib sengaja ngonceng gula dari jauh dari Tanggul ki family kan tuh sarang gula bu dari Sidogiri sengaja mengundang saya untuk mengisi mauidhah hasanah. Ada 2 tips yang harus diperhatikan ketika panjenengan merengaki pengaji. Yang pertama, sampian nekah niat memberi makan pada ruh. Napa? Deerna ruh, deerna nekah elmoh. Tutimpian cek jasa tetok, cek tabun tok saya pekenyang makan ayam geprek, tahu, wateote, wal emi, wal nasi guring lah. Nekah saya kenyang cuma jasad tah. Tapi mon erun na lapar, tak saya pengajian, tak saya ilmu sekaleh. Nekah neser, masih abuan kenyang tapi ruhnya lapar. Nekah dek remah, giben galau, kina pengki. Kan baru-baru ini ada berita viral ibu-ibu matiin anaan goro anaan
keteloh. Keng ontong saya nomor situng 2 Ki Odi saya terakhir mateh. Apa ketika diwawancara dia bilang saya terhimpit ekonomi Pak. Jadi engkok tak gelem montang anak dia melarat engak engkok. Nekah gara-gara puduh tak ngaji tak ndi ilmu. Masa Jember saben bedeki ya Bu. Orang banyak beda orang mentak lebih orang 14 mateh nang payangan gara-gara melakukan ritual mencari ketenangan. Tak tenang atena padahal bedene ning adeur. Tapi eruhnya tak epanganen. Makanya kalau ulama di Tarim diaman mengajari kepada murid-muridnya kalau mau ngaji, kalau mau taklim jangan lupa baca doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Loh, mak doa makan. Lah kan memang ruhnya yang mau dikasih makan. Jadi bener deureun melolot tok saya kakan aben tibi, tapi ruhnya juga harus dikasih makan. Jadi panteng sampian dalam rangka memberi makan ruh. Makanya ruhnya tidak lapar, maka sehat orangnya. Mon eruna lapar galau. Rampok abigel napa eruna lapar. Yang nomor 2, mindsetnya, cara berpikirnya harus seperti tawon, harus seperti nyaroan. Debun ulama kun nahlan walatakun dubaban. Jadilah engkau seperti tawon, jangan menjadi seperti lalat. Dari memon tawon neken lebur ke perkara-perkara sebagus yang saya, yang indah, lebur tawon neka. Tapi kalau dubab lalat, walatakun dubaban, jangan seperti lalat. Mon lalat dek remah, lebur ke perkara kedek. Cok teman cok lebur, celatong. Napa boleh? Tempat sampah lebur. Tidak sampai enggak lala. Bu ibu pun ngedingahi pengajian sesake cetak meronyo buri getel secugeme jutaeh seburon. Duh engkau tak tojo ada kah repot mentojo ada todus semarin ke keluar bedenya mentojo budi kan nyaman elang kan situ kina bangki nekah. Jadi harus seperti tawon. Menengak tawon pernah ngedingahi pengajian dia pancen tawon suka pada hal-hal yang indah. Ben pengajian majelis taklim ini oleh Rasulullah disabdakan sebagai salah satu taman surga. Tak bakal masuk ke taman surga kecuali ahli Allahumma sholli ala Muhammad. Mantir moga sehadir mangken nekah oleh Allah diberikan kebahagiaan dunia hatta akhirah. Allahumma. Ibu-ibu sebadan kaulah hormaten, Rasulullah dalam salah satu sabdanya beliau bersabda arba'un min sa'adatil mar'i. Al-awwal an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu minas salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tak nyaut lah kok locot lipen yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 4 kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang jika dia punya 4 faktor dalam hidupnya. Yang pertama antakuna zaujatuhu salihatan, kalau mempunyai istri yang solihah. Dak remah istri yang solihah bener cuma nyaman tok kinya alhamdulillah nyaman kula soleha bener. Mun nyaman soleha apa nyaman soleha kepi banyak paling sedisa lah 10 orang. Ki 10 orang nasi hanya soleha. Tak kok bersenya soleha pancen soleha oku kini ka alhamdulillah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang nek bunga mon andi anak sesoli. Senomor telok mon cakancan nejukeun orang-orang terakhir mon alakoh rejeken nah tak ujau dari bungkon nah arten nebe dendang negeri nanti tibi Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, semakin nomor situng orang bahagia kalau punya istri yang solihah, berarti ini barometernya ada pada ibu-ibu. Jadi lakin sampian mon endi bineh engak sampian neke solihah neke bu. Bagaimana orang yang solihah neke bu? Halo, itu ini sampai pai ke pai ki. Memang ujiannya mon pengajian siang neke donto panas. Tapi niat neke adalah salah satu syiar Islam. Jadi empian kudu jaga aja. Pakai perlu saya gili neka sakseh. Aduh bu lebih neka Bu Marlena ya jog pengajian malaikat. Neka pancen cakang onggu neka. Tak kira carpak. Jadi eman mon tak sampai lo berbenmar pengajian neka dosa-dosana sareng Allah esapora kabeh Allahumma. Orang bine sesolihah harus sukses memerankan perannya pada empat fase dalam kehidupan. Yang pertama biwasfiha umman. Perannya sebagai ibu ini harus sukses. Bagaimana perjuangannya ibu? Masa pengajian anan eketeng sosoen kebere ke timur. Keng sengak senyuting ini kayak laki telok bek pengetek kau dungano takut pah nyioro keluar pak ahil jail nih kah ceng lanceng nih ya besaki ditingas teteh masih lenyong soen kan beda dengan lagu ibu engkaulah wanita yang mulia kau mengandung lagi tak ada mengandung lagi melahirkan lagi ngerempet sianya maaf anak Dewa Rasulullah. Memang Rasulullah mencintai al-wadud, perempuan yang penyayang sebenarnya anak. Alhamdulillah nek kaya besaki punya kapi anak setuju ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perempuan harus solihah ketika dia menjadi ibu. Kadang mon orang binek sobung elmonah mentang-mentang dadi embuk, mentang-mentang al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tak keneng anakan salah sekuni busto melolo beda apa tak beda. Aduh banyak sekak maan orang kan bustoan antine ban jong perang ajar ban setan kakek ya pancen ngak toyol ngalak kapak ande. Men ledoyo lepan mak kiai kelake bu. Men anak ajak kocak setan berarti dia embuan korbine setan. Lah anak ting leraja pahe ngak toyol ongku ya tak gundul mon polan nah. Tapi tak kena yang bedorengnya bu pese elang melolo. Salan siapa? Salan embuan anan mak besto tuh. Ada ting raja seguni pas dadi toyol om. Wan ada bu kepotran apa saya bu pesae tirulah ibunda Syekh Sudes. Saya Syekh Sudes yu. Halo Imam Haromen ya nyawa saya ada jebutnya tapi saya budi kayak pakai pekan atau lagi budi sapi ya. Sapi ya tak tahu menkata halilintar oneng pian. Hah? Oh iya mon ke selebgram mon ke YouTuber tahu kapi. Syekh Sudes ini imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lambe kini kan bertambeng amain loncak beda deureun kayak taburi pasir. Napa teu beda ibueun ya Sudes jalakallahu imamal haramain ya Sudes. Wahai Sudes semoga engkau menjadi imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nekam lolos saya buaki sareng ibuan ketika mangkel deka Syekh Sudes. Doa apa tinggal raja Syekh Sudes benar-benar menjadi imam besar Masjidil dan juga menjadi imam besar masjid, the president of Masjidil Haram, dan juga satunya lagi the president of Nabawi Moscow. Jadi dua Masjidil Haram ini, dua Haramain ini ada di bawah koordinator oleh Syekh apa? Anak embu Ummina saya Kiai Hamid Pasuruan
mon adu ke Kiai Hamid, he Hamid waline Allah, ojo ngono nak Hamid waline Allah. Kadina apa maken Kiai Hamid benar-benar jadi waliullah. Mungkin apa ki? Apa? Doa ibunya. Jadi empian mau nagigir ke potranna, he Bupati. Ya siapa tahu pas endi anak jadi Bupati, he Gubernur. Ya siapa tahu pas agen Bu Hovifah jadi Gubernur. Pak Tenggis. Ya lumayan teman tak jadi apa Bu. Lumayan lah Pak Tenggi, Pak Polisi, tinggal aja pas jadi poli. Tapi pemonduk, pesekolah, petepak, hafizul Quran, wahai penghafal Al-Quran. Tapi pesekolah, pemonduk, hafizul Quran, anak mabuk, ya tak cocok, harus dididik dengan baik, mulai kecil. Tak bisa Bu, makanya mon orang anak dididik sejak kecil ini seperti apa? Seperti melukis di atas batu. Angel apa tak angel? Tapi cek angel tapi cekak. Enggak sampian makin apal doa iftitah kasa kabiro. Apal? Apa? Iya jerin mulai gini, mulai paut. Duan wudu apal? Mon selawat tak apal doa iftitah. Ketokan obuk makin tak kira bisa apal. Apa? Angel mon tua seperti melukis di atas air, tak bisa tak cekak. Anapun pian lagu bintang kecil di langit yang biru. Maapal. Pola nih ajarin mulai kita kapal lama tapal. Jadi mon anak-anak mulai siapa ki Bu? Napa boleh berisitung debu al-ummu madrasatul ula idza a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya baik, ibunya salihah, maka dia telah mempersiapkan generasi yang baik. Montero anak sesoleh sesae embuan kutusa embun akikir melolo. Bajang ambon aku remote. Anak nak taruh nak benten. Dua pebon mak, coba tak bajang dong. Anjan ustad teman umur 7 tahun, mon tak gelem bajang soro ajarin. Mon umur 10, mon tak gelem soro tokol. Tokol anak. Ngocak anan beban mata bajang boh. Menengko kan umur 40 tahun. Ya mon umur 40 tahun ni sajen soro por. Saya umur 10 beri soro tokol, saya umur 40 tak gelem abajeng. Bapak anda ya kia kun songo tu selang malang, tapi tak gelem abajeng. Jadi di anak sampian saya, budi saya main ngak. Mana ngak anak an bu saya lepas cek kikir pah ngocak. Apa baan malam lengkok cek gun menduki oleh 2 bulan dalam lengkok le nekah. Abajeng Bu. Debun kiai monta abajeng por bi malaikat do apa si abad rek bila saya keluar malam malai kok aja kan mun umur 10 tahun sorotokol kok ada umur 50 deh saja si umur 50 mun umur 50 kita abajeng berarti tidak rembu soro usir dari tunnya kasarnya soro beli. Karena Indonesia ini hukum negara, hukum positif tak oleh. Cuman pada dasarnya, mon orang pun tak abajeng dia tidak berhak hidup di bumi Allah. Mungkin kan osom anak tok sesoro mangkat sekolah TPQ. Pekau dungan anan rapet. Embuk kan ayu kensian aja lana ngampret. Ya mon polana kelambina ngampret setek ulpa kan tuh. Jereng lepo. Anaknya pak kodungan embun tak gelem kodu todu saya masuk tako eta kenale nyai ikan dina bayi lah ngocak bapaan derem Bu apal ban dunam akan tak apal kok jengkok pera terakin kan tapi mon soro aja apal palangalai bi anak kina bangki beda si anak ngaji TPQ kan tuh paut nyak anak mulai pentol ngabi telo plastik, embuan lemo plastik. Mon bar lo petong plastik, tiba apaan nyangoy double kina peki. Nek kemon reng bine, kadang kan mon di anak TK TPQ embuan saja lempo, apaan koros.
Mon parlo stroke. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu ini punya peran yang sangat besar. Gula cerita makin empian toman oneng seanyamah Thomas Alva Edison. Gula gede. Oneng nama tahunnya bu. Cila beda HP pintar smartphone. Cila tak ada sehari tanya aki. Thomas Alva Edison. Tareng lenyaut Google lah. Dia adalah seorang penemu listrik pertama. Tareng le dia jangan Google. Lah Thomas Alva Edison nak gendong lah bu. The most stupid student in the school. Dia adalah murid yang paling goblok, alias gendeng petolekor, mon parlo sang lekor. Jadi guru tak sanggup, bi guru nek esoraten, orang sepone esoraten, kebele ke Thomas Alva Edison, nyak cong, bagi ke ibu give this letter to your mother. And no one can read the letter except your mom. Oke? Jangan nak gini. Bagi keembuan, saya nggak jangan sampai bener saya baca surat dia selain ibumu. Baca bu. Lain bina anak makan ki. Bener surat dari sekolahan baca kade. Tanda tangan di TV. Bagi boleh. Nekah makan yang tua kudu dateng. Kudu nyapon anak anjuk guru petoro aki. Padi mon kun etamen tak engok congok ada kakak tekos. Gini apa ki? Jadi harus dikontrol. Jadi Thomas Alva Edison ini menyerahkan surat dari gurunya. Baca bi ibu. Ibu, baca nek anak yang pengeding. Ibu, anak Anda terlalu cerdas, terlalu jenius. Kami para guru sampai kewalahan untuk mendidiknya. Jadi Thomas Alva Edison mulai besok tidak usah sekolah, cukup Anda sendiri yang mendidiknya karena para guru di sini tidak mampu. Perak Thomas Alva Edison, aduh kok cek pinter ngarah, mak lebih tang guru, soro buruk tibi ketang embuk dari letak sanggup. Ini ibunya bilang. Setelah itu disimpan dan Thomas Alva Edison dengan surat itu dia termotivasi hingga menjadi salah satu orang yang paling jenius di zamannya. Tapi setelah ibunya meninggal, Thomas Alva Edison naik asal-sal kamar ibu. Dan dia menemukan surat usang yang dulu pernah dikirim oleh gurunya. Baca bi Thomas Alva Edison bu. Mangkana sorot asli amonnya dak remah. Ibu, anak ibu terlalu bodoh. Dia ketinggalan jauh dengan teman-temannya. Sepertinya dia mengalami gangguan mental atau autis. Jadi kami mohon ibu bersedia untuk mendidiknya sendiri. Nekah, nangis Thomas Alva Edison bu. Ternyata kebohongan ibunya untuk memotivasi anaknya agar anaknya menjadi orang sukses. Empian pakai dia anak gendeng cok ngocak kok kepacian gendeng ngalak ke emban nasi dari bapak. Padahal si gendeng abang tipi ngalak ke embon, ngalak ke korbinah, berian ke orang lain. Cek gendeng anan iya le, ban panjen penternak, ban ahli swarga. Kina pengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana doa reng tuah neka engak doanya Nabi untuk umatnya. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Dikabulkan apa tak dikabulkan? Empian sebelumnya bisa ki anak ke kiai nekah. Empian adua tibi, adua ti. Neka beda cerita boleh. Ya jalo namenten. Mana tidak tedung belum mau lihat. Tina na taka acet pecet jur ngoncur ngareng ngajul sere tak nampak. Sepenting tak mau le. Eruh nempiannya kede eri kade. Jago noreng melolo saya ngakan mandekman. Eruhnya harus kenyang. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam yang terkenal dengan sebutan kalimullah berkomunikasi dengan Allah sampai beberapa kali. Debun salah satu ulama sekitar 3.000 kali. Nabi Musa ini pernah bertanya, ya Rabb man rafiqi fil jannah. Ya Allah, siapakah yang akan menemani saya di surga? Dijawab oleh Allah, yang akan menemani kamu di surga adalah si fulan. Dia penjual daging.
Akhirnya melalui informan yang merupakan malaikat, Nabi Musa menuju tempat orang yang oleh Allah difirmankan sebagai temannya di surga. Abu Saki bin Nabi Musa nekah masak riyetah tangkan cek swarga mak model kata tak cocok mak tukang jual daging salah tak pate jujur beng neng beng kena kebun serombon bu mon misalkan zaman mangken ajual kok ajem suntik aja memalai lempo karena tembok kan bro memang kan nah orang mon ada geng tak jujur nek kesara seksan nah tapi mon jujur apa long sarang parana Allahumma kan bodoh tembok ngajak gula kadang boleh cumi-cumi kena kencan sekilo tinggal pakai cepok kurang teluk on sejun cek pegel keng itu karena masa atau karena bireng pasar itu orang lepas sabar keng sengak benda tu gula sengak mau temu pagi nek kamu pun orang yang bisa kayak ateh akhirnya masih ajualan masih soki oleh napesen tak barokah akhirnya dibuntuti pemuda ini oleh Nabi Musa torok buntek kebungkon nah setelah lama ngobrol apa yang terjadi lama-lama terdengar suara rintihan dari kamar bu yentare bina kanak laki neka katakanlah namanya Fulan yentaren bi Fulan bu etace neng keranjeng makan bodoreng bine cek sepon nah eduleng bina kanak neka bu Atanya Nabi Musa, ya Fulan, siapakah perempuan itu? Jawab Fulan, bu, itu adalah ibu saya. Beliau itu sudah lama sakit stroke, kurang lebih 40 tahun. Abid napa tak abid? Mun hampian di embuk stroke, bek kau bersing romat dalam 40 tahun. Aduh le tolian. Entennya lesu bojok deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Musa bertanya, apa yang diucapkan oleh ibumu ya Fulan? Dulu ibu saya waktu masih jelas ngomongnya, beliau selalu berdoa, ya Rabb, Allahumma ja'al waladi rafiqon li Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini teman bagi Nabi Musa di surga. Terkejut Nabi Musa bu. Ternyata doa ibunya yang menjadikan anak-anak sebek tambang nekah menemani Nabi Musa di surga. Akhirnya Nabi Musa ngaku, sebenarnya akulah Nabi Musa. Nangis anak-anak nekah ngerangkul ke Nabi Musa, kemudian berjanji akan bertaubat, kemudian dia menjalani masa-masa mencari ilmu hingga menjadi ulama besar. Akhirnya cocok bersanding dengan Nabi Musa di surga. Gara-gara saya bu doa ibunya teti empian mon doa pahusuk ya Allah Rabbi ja'alni minas salihin Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati ya Allah tetiaki anak toron abdinna ya Allah anak toron sesali solihah tetiaki orang yang mendirikan salat ben sedaja keluargaku lah ya Allah. Jok minta anak soki mon tak soleh perju